Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul VLAN dan jaringan nirkabel. Anggota kami berkelompokkan 3 orang, yaitu saya sendiri Bung Revaldo, Saya Meta Diara Bicarandani, Dan saya Agiana Rimatuni. Baik, agar tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi. Era digital dan kebutuhan jaringan. Hampir semua organisasi, pemerintahan dan perusahaan dan lembaga pendidikan bergantung pada jaringan komputer untuk aktivitas operasional sehari-hari. LAN, segmentasi logis. LAN kemungkinan pengelompokan perangkat secara logis terlepas dari lokasi fisik, meningkatkan keamanan dan efisien dengan membagi broadcast domain. Lanjut ke jaringan nirkabel, mobilitas modern. Wi-Fi terus berkembang dari 802.11b 1999 hingga Wi-Fi 6E 800 dengan kecepatan dan kapasitas yang semakin meningkat, memberi mobilitas bagi pengguna. Lanjut ke rumusan masalah. Apa itu LAN dan bagaimana cara kerjanya? Apa saja jenis-jenis LAN dengan yang umum digunakan? 3. Bagaimana produser konfigurasi VLAN pada switch? 4. Apa teknologi yang mendasari jaringan nirkabel? 5. Bagaimana cara mengintegrasi VLAN dengan Wi-Fi secara efektif dan aman? Lanjut ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan 1. Menjelaskan konsep dasar dan cara kerja VLAN. 2. Mengidentifikasi jenis VLAN di berbagai lingkungan. 3. Mendeskripsikan langkah konfigurasi VLAN pada switch. Nomor 4. Menjelaskan konsep jaringan nirkabel dan standar IEEE 802.11. 5. Menganalisis integrasi VLAN dengan jaringan nirkabel untuk jaringan yang aman dan efisien. Lanjut. Oke, lanjut di definisi. VLAN adalah jaringan logis yang memungkinkan sekelompok host pada satu atau beberapa segmen LAN berkomunikasi seolah-olah mereka berada dalam satu jaringan sama meskipun secara fisik berada di lokasi yang berbeda. Bekerja di layar 2. VLAN beroperasi pada OSI layar 2. Data layar menggunakan penandaan frame IEEE 802 EQ menambahkan header 5 bit dengan VLAN ID. Lanjut, membagi broadcast domain. Tanpa VLAN, semua perangkat menerima setiap broadcast dengan VLAN. Broadcast hanya dikirim ke anggota VLAN yang sama, menghemat bandwidth secara signifikan. Lanjut ke keamanan dan fleksibilitas. Isolasi logis antar VLAN meningkatkan keamanan. Penelitian Cross dan Ross 2021 membuktikan segmentasi VLAN mengurangi resiko penyebaran malware hingga 60%. Lanjut. Oke, kita lanjut ke cara kerja VLAN. Yang pertama, frame tagging. Yang kedua, trunking. Yang ketiga, put tagging. Next. Oke, jenis-jenis VLAN akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Kak Agia. Oke, terima kasih Kak Meta. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis virtual local area network ya. Yang pertama ada port based VLAN, static VLAN, yang dimana port switch dikonfigurasi manual ke VLAN tertentu. Paling umum digunakan, mudah dikonfigurasi dan predictable, cocok untuk lingkungan yang jarang berubah. Yang selanjutnya ada MAC based VLAN atau dynamic VLAN, di mana keanggotaan VLAN berdasarkan alamat MAC perangkat pengguna yang berpindah lokasi
tetap ada VLAN yang sama, cocok untuk lingkungan yang dinamis dan cenderung berubah-ubah. Selanjutnya ada protokol based VLAN, yang dimana layer 3 protokol. Ini mengelompokkan traffic berdasarkan protokol layer 3, yang dimana ada IP, IPX, dan EPOCA. Dimana layer 3 protokol ini berguna di lingkungan multi protokol yang menjalankan beberapa sistem berbeda. Selanjutnya ada manajemen VLAN atau admin network. VLAN khusus untuk traffic manajemen perangkat jaringan seperti switch dan router, dan juga meningkatkan keamanan admin hanya bisa akses perangkat dari VLAN ini. Yang terakhir ada voice VLAN, yang dimana ada VoIP traffic, dirancang untuk traffic suara. VoIP memberikan prioritas QoS tinggi dengan latensi rendah dan liter minimal. Kualitas suara tetap terjaga meski jaringan padat. Oke, selanjutnya konfigurasi VLAN pada switch Cisco. Yang pertama ada membuat VLAN. Nah, seperti ini ya untuk kodenya. Masuk pada konfigurasi global, buat VLAN dengan ID 14094, menghindari VLAN 1 default untuk keamanan. Yang kedua ada access port atau end device. Port yang terhubung langsung ke komputer, hanya traffic 1 VLAN yang melewatinya tanpa tag. Yang ketiga ada trunk port atau antar switch, yang dimana port menghubungkan dua switch atau switch dengan router membawa traffic dari banyak VLAN sekaligus. Yang terakhir ada inter VLAN routing atau routing on a stick, dimana sub interface pada router untuk setiap VLAN agar perangkat berbeda VLAN bisa berkomunikasi melalui layer 3. Oke, selanjutnya adalah konsep jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Di sini menurut Sterling 2021, jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa memerlukan koneksi kabel fisik antara perangkat pengirim dan penerima. Teknologi ini beralih dari sistem Aloha di Universitas Hawaii pada tahun 1970-an. Kemudian ada pun di sini ada 3 konsep ya. Yang pertama ada scanning, di mana scanning ini perangkat mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia. Kemudian bisa saja itu sifatnya pasif, di mana dia akan mendengarkan atau beacon frame dari HP. Kemudian aktif. Nah, kalau aktif dia akan mengirim probe request ke semua channel. Selanjutnya ada konsep authentication, di mana konsep authentication ini perangkat akan membuktikan identitasnya ke access point. Kemudian metodenya berupa open system, WPA, WPA2 hingga WPA3. Kemudian perlu diketahui bahwa WPA3 itu adalah standar tertinggi saat ini. Yang terakhir ada konsep association, di mana konsep association ini adalah setelah diautentikasi, perangkat kirim association request. AP respon dengan association ID atau AID, koneksi resmi terbentuk. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bumi. Baik, saya akan melanjutkan generasi Wi-Fi dari standar JE 802.11 dari Wi-Fi pertama dibangun tahun 1999. Saat itu mungkin di sini kurang lengkap. Pada generasi kedua Wi-Fi generasi kedua tetap di tahun yang sama 1999 sudah mencapai dengan kecepatan 54 Mbps, interferensi lebih minim. Untuk generasi selanjutnya tahun 2003 mungkin di sini ada perkembangan di kecepatannya, mungkin sudah sampai 100. Untuk generasi selanjutnya dari tahun 2009 kecepatannya sudah sampai 600 Mbps dengan menggunakan dual band. Selanjutnya generasi kelima di tahun 2013 mungkin sama perkembangannya di kecepatan. Untuk yang terakhir sampai saat ini, generasi saat ini sudah mencakup 9.6 Gbps atau 2.4 GHz. Keamanan jaringan VLAN dan nirkabel. Ancaman VLAN seringkali terkena attack
perangkat berpura-pura jadi switch dan bentuk terang, double staging, ada 2 tag VLAN agar melewati batas VLAN. Mitigasinya ada jangan gunakan VLAN 1 sebagai native VLAN atau VLAN utama. Yang kedua, nonaktifkan DTP pada port akses. Lanjut, keamanan WiFi, web keamanan web sangat rentan, digunakan untuk keamanan WiFi. Yang kedua, ada WPA, lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, ada WPA yang sering digunakan di WiFi komersial. Yang ketiga, ada WPA 3, biasa digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Integrasi VLAN dengan jaringan dan kabel. Konsep setiap SSID yang disiarkan access point dipetakan ke VLAN tertentu sehingga perangkat tersebut terhubung ke SSID secara otomatis. Pertama ada VLAN 20 hingga 50 menggunakan COPNET. Ini biasanya digunakan di perusahaan dengan radius hanya yang digunakan untuk radius karyawan. Kedua ada VLAN 60 biasa untuk digunakan untuk radius untuk tamu dan akses lebih terbatas. Yang ketiga ada VLAN 70 sudah dilengkapi dengan WPA 2, dilengkapi dengan fitur kamera, sensor dan perangkat IoT. Terakhir ada VLAN 10 dengan keamanan yang paling ketat, WPA 3 dalam akses terbatas, hanya admin jaringan saja yang menggunakannya. Implementasi pada kantor dengan 150 karyawan 3 lantai. Per layer menggunakan 2 core switch dengan routing antar VLAN dengan distributor layer distribution switch per lantai, flat VLAN running, uplink ke core, access layernya ada access switch, per area, ada per department. Ini ada contoh ketika VLAN tersebut sudah jalan. Pertama ada manajemen dengan IP subnetnya 192, 168, 10 hingga 24 hingga 24. Untuk admin akan jaringan hingga seterusnya. Dari hasil analisis kinerja dan keamanan, kendala dan solusi implementasinya, perangkat tidak support 802.1. Solusi menggunakan MAC Authentication Bypass sebagai fallback, tetap batasi akses ke VLAN minimal. Kedua ada interferensi sinyal antar access point. Solusinya ada site survey ulang, tambah dynamic channel assignment dari CA pada WLC, repositioning beberapa update. Selanjutnya kekurangannya ada manajemen, 7 VLAN semakin kompleks. Solusinya ada implementasi network management system, tambah configuration management, database untuk dokumentasi terbesar. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini, VLAN adalah teknologi segmentasi yang efektif untuk meningkatkan keamanan, efisiensi bandwidth, dan fleksibilitas manajemen jaringan. Kedua ada 5 jenis VLAN, ada port based, MAC based, protocol based, management, dan voice. Masing-masing sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Yang ketiga ada WiFi yang berkembang dari 802.11 hingga ke zaman saat ini. Keempat ada integrasi wireless, bila memungkinkan kebijakan jaringan yang konsisten untuk penggunaan kabel dan kabel, terbukti mengurangi beban admin hingga 40%. Yang terakhir ada pengujian penetrasi pada implementasi nyata, membuktikan konfigurasi yang tepat mampu mencegah VLAN COVID dan seragam. Dan serangan PPN serta latensi interference hanya 0.5 ms. Mungkin ini saja dari kami kelompok 6. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.